Nggak nampak ya? Yang masuk bahaya nih Kelurahan Sungai Bangkong, Waduh. Kelurahan Mariana, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kelurahan Bansir Laut, Dalam Bugis, Tanjung Hilir, Siantan Tengah. Waduh. Kemudian yang waspada, Sungai Jawi, Sungai Beliung, Benua Melayu Laut, Parit Kokaya, Bangka Belitung Laut. Untuk kelurahan saya cuma waspada Tanjung Hilir. Si Jo punya kelurahan. Si Jo nih. Jo, mau jangan pindah ke daerah Jo. Tanjung Hulu, Tambalan Sempit, Saigon, Siantan Hulu, Siantan Hilir, Batu Layang. Siaga, Darat Sip, Kelurahan Tengah, Palima, Sungai Jawi Dalam, Kota Baru, Aksaya, Bansir Darat, Bangka Belitung Darat, Parit Mayor, Banjar Selatan. Tidak ada yang aman. Inilah kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pontianak. Aman tak ada. Aman? Ya dari Pontianak? Angkat-angkat? 1, 2, 3, 4. Masa sih 4 orang? Kita 5, 6. Tidak ada lagi dari Pontianak? 7. Padahal kita yang bahaya nih. Ya. Sungai Bangkong, Mariana. Aduh. Kalian kelurahan? Sungai Beliung. Sungai Beliung masuk mana deh? Waspada. Sama Bahaya. kita tadi dulu. Oke. Ya. Mari Pak. Nar. Narik kolor bapak. Ayo Pak, lagi. Narkotika. Narkotika. Soalnya ini psikotropika. Banyak bahan adiktif lain. Jadi kalau orang bilang narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Gitu. Mari kita lihat narkotikanya. Ini kalau merusak otak kita kayak apa sih? Boleh Pak? Terus Pak? Nah ini ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ya kan, menimbulkan ketergantungan, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Ada yang tahu lambang kesehatan? Kesehatan di sini. Tongkat. Ular dengan? Tongkat. Ular dengan? Gelas. Gelas. Nah, ada yang tahu artinya? Ya, racun. Ular berbisa. Gelasnya? Gelasnya menanggung racun. Ada yang tahu? Kan tiap hari kita lihat sih, biasanya. Curiga sih itu. Gelasnya untuk sagalas 2 gelas. Ularnya untuk Ini. Mana gua? Ada yang tahu? Lambang ularnya, silakan. Dari mana? Itu pemandi juga gitu. Itu sih Pak. Waduh. Curiga kedua. Ular itu mengamalkan bahwa obat itu bisa menyebabkan racun, dan obat itu juga bisa menyembuhkan kelelahan dalam gelas air. Tadi kita masih ngomong ular loh nih, belum air. Nah, ular. Gelasnya itu obat itu kalau misalnya kita konsumsi dalam waktu yang ditentukan menyembuhkan, maka obat itu mengamalkan. Gelas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saudara kita Yo. Hadiahnya habis pula. Saya mau kasih kunci mobil, nanti saya tolong jalan kaki. Ambil sepeda, bannya dulu. Nah, gitu. Jadi, simpelnya itu ada gambar lambang ular dan gelas itu. Kalau Anda minum sesuai aturan, itu menjadi obat.
Kalau diminum melebihi itu menjadi racun. Ya. Dulu narkoba ini juga begitu, dipakai untuk penghilang rasa sakit. Terutama ketika misalnya kalau kita lihat ya sekarang banyak terjadi adalah kecanduan para prajurit Amerika itu. Dia kan selalu dibekali morfin itu. Jadi kalau dia ketembak atau apa, dia tancapkanlah di badannya supaya sebelum dapat penanganan medis dia tidak kesakitan. Lama-lama karena tiap hari disuplai itu, dia kan stres juga, capek juga, berperang itu kan, nah, jadi dipakai. Akhirnya selesai di medan perang, ya, dia ada kecanduan, begitu. Ya. Nah jadi dulu sih untuk kesehatan. Sekarang karena sering salah gunakan, nah jadi racun pula, berbahaya buat kita. Boleh Pak, slide berikutnya. Ini jenis-jenis narkotika golongan 1. Ganja. Tidak asing lah dengan kita. Ada ganja, ada kokain, heroin, sabu, dan ekstasi. Tapi sekarang yang paling tren itu di si sabu itu. Nah, boleh lah, golongan 2. Udah Pak, lanjut. Udah lama-lama lihatkan ini Pak. Nanti cari itu. Si Jo mau nyari deh. Nah, kemudian narkotika golongan 2. Morfin. Ada morfin, ada fentanyl, ada metadon. Ya. Ini golongan 3-nya. Kodein, ada buprenorfin. Ini kalau kita batuk, biasa dokter kasih resep kodein. Supaya kita bisa tidur. Makanya obatnya murah, 15 rupiah ya. Tapi tak boleh kalau tanpa resep dokter. Asli ditanggung begitu minum teler ya, seteler-telernya. Tidur jadi kita. Nih. Ya, lanjut. Yang begitu kita cepat-cepatkan saja, saya tidak belajar. Supaya Jo tak melihat. Nanti itu tidur. Abi deh. Kalau obat psikotropika ini zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika. Dia mempengaruhi susunan saraf pusat. Kemudian menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku. Tadi kan narkoba kan, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Nah, ini yang psikotropika. Mana ada yang masuk? Ini dia. Ini nggak asing lah, dumolit ini. Nih, dumolit diazepam. Pasti tak asing, sering ini kita dengarkan. Nirta Jepang. Nah, ini kan dipakai dunia medis. Hati-hati. Ini kadang-kadang sering disalahgunakan ya. Dumolit. Nah, ini bahan adiktif. Jadi kalau bahan adiktif ini dia tidak masuk narkotika dan tidak masuk psikotropika. Dia memberikan efek pada sistem saraf pusat, menyebabkan ketergantungan. Kita lihat apa sih contohnya? Ini contohnya. Lempok. Bensin. Oh. Alkohol. Belum Pak, sabar loh. Harus dilewatkan katanya. Nah, Sengaja. Sengaja Pak Leon tuh lewatkan. nah, Nikotinnya tuh. nih, ya, kafein, alkohol. Ini sehari-hari. Nah, Bensin. ya, Ini ada dipakai nih. ada. Kena semua. Ya, sudahlah. Ini. Kena Nah, semua. mari kita lihat sedikit, biar tidak ngantuk. Semua Boleh, kena. Bep. Nah, Kau dengar itu Jo. pikir waras. Kita ceri sebungkus 5.000 Pak, dinikmati semua keluarga bisa dimakan. Bapak rokok sebungkus 40.000 dinikmati sendiri. Bisa Sehari-hari itu berkeluarga, ada. Pak.
Mirip muka kau Jo. Si Jo yang main. Ya, itu tadi beda ikan teri. Dapat ayam sebelah. Hah? Mau tanya ikan teri? Penasaran deh Pak. Nyanyi itu. Dek, nyanyi. Baik, terima kasih. Saya dari tadi ingin berbicara gatal menurut saya ini. Ya. Oh, gatal terus. Perkenalkan, nama saya H. Bagau, bukan Haji. Saya dari penyuluh Kementerian Wilayah Kementerian Kabupaten Sanggau. Ya. Di samping penyuluh menjadi guru juga ya. Nah, baik, di sini saya cuma mau menanyakan saja Pak, karena saya juga sebagai duta narkoba juga Pak di Kabupaten Sanggau, ya. Jadi yang belum terselesaikan adalah bagaimana tentang peredaran, kemudian juga bagaimana cara dari itu untuk menumpas semua ini, gitu kan. Itu menjadi kegelisahan. Ya kan, sedangkan kita melihat bahwa pemaparan narkoba ini kan ruang lingkupnya besar sekali. Ya kan, di Kalimantan sekian peredarannya ya kan. Kemudian untuk penumpasannya, karena saya juga bertanya waktu kami melakukan kegiatan seminar juga, mengapa seperti narkoba ini yang direhab itu hanya sebagian besarnya adalah pengguna tadi, sedangkan mereka itu korban tadi kan. Nah, dan yang ditangkap juga pengguna juga kebanyakan, ya kan. Ada apa ini itu bagi mereka yang penyalur yang kelas kakap ungkapan itu, ya kan. Nah, mereka yang bandar-bandar besar itu, ya kan. Pertanyaan juga bagi saya sendiri gitu. Nah, bagi BNN juga seperti itu, ya kan. Karena kita tahu bahwa narkoba ini bukan hanya seperti yang sampaikan tadi, bukan hanya di kalangan orang dewasa saja, ya kan, tapi juga anak-anak yang mau beranjak remaja, mau beranjak dewasa, gitu, ya. Karena pengalaman saya sendiri, saya dulu sempat mengajar di SMA, sekarang sudah pindah ke SD, Pak, ya. Dari SMA pindah ke SD dan juga mengajar agama juga, gitu. Banyak sekali. Ya, saya jurusannya olahraga sebenarnya Pak. Tapi karena tidak setuju menjadi pastor ya begitulah hasilnya gitu. Ya, jadi begitu Pak. Bagaimana untuk penyelesaian masalah narkoba ini Pak? Ya kan, orang hanya rehab. Ya, bahkan cerita ini di paroki kami sempat hilang tong Pak, dicuri orang. Ya kan, dilihat dari CCTV rupanya emang pengguna narkoba tadi itu. Puji Tuhan sudah ditangkap. Ya, itu saja Pak informasinya. Iya. Ya, dan pertanyaan tadi, bagaimana penyelesaian untuk mereka yang bandar-bandar besar ini? Terima kasih. Tadi saya sudah jawab. Saya malas jawab yang itu. Takut saya jangan ini, gitu kan. Kalau bilang kita mau berantas sih, ya itu yang jelas boro-boro berkurang. Yang ada kan tambah banyak. Makanya tadi sama dengan pertanyaan Bapak yang dari Sanggau juga. Yang paling penting sekarang kita cuma sekali lagi menjaga keluarga kita nih, menjaga lingkungan dekat kita. Karena yakinlah, bukan petugas tidak tahu. Nah, saya cuma bilang sampai di situ. Ya, jangan banyak-banyak nih buat tanya. Nah, saya nggak mau jawab yang lain, gitu. Ya, jadi saya cuma bilang bukan mereka tak tahu, mereka tahu kok siapa yang harus. Tapi, ya udah gitu. Kemudian ada lagi Pak, tadi berkaitan mengenai ganja. Di Sanggau sempat viral juga waktu itu seorang ASN yang merawat istrinya menggunakan, kebetulan kering saya juga ya, yang tertangkap itu tadi menanam ganja ya untuk merawat istrinya yang sakit, ya kan. Nah, kemudian kenapa mungkin dari pihak BNN atau mungkin dari pihak yang lain, saya sebenarnya
tidak menjadikan sebuah itu menjadi riset. Kita tahu bahwa di Thailand sudah dilegalkan barang itu, ya kan? Tentunya dampaknya besar bagi kita ini bahwa nanti pergi ke Thailand ingin mencoba ganja tadi. Nah, sedangkan kenapa di Indonesia tidak menjadi sebuah riset untuk mungkin bisa untuk kesembuhan penyakit tadi itu kan, penyakit tertentu dan sebagainya, ya. Mungkin bisa juga kasih pencerahan karena kalau bapak ini kan dekat kenal, kalau saya ini kan hanya sesekali dipakai. Kalau untuk duta ini, duta narkoba ini. Baik, itu saja Pak. Ya. Terakhir ya, karena pertanyaan kau tuh kalau dijawab susah, gitu. Karena tahu, tapi susah untuk diomongkan gitu loh. Iya kan? Jadi gimana ya ngomongnya? Ya sudah, apa istilahnya? Tersirat tidak tersurat ya tuh. Iya kan? Nah, kalau misalnya tadi ini kan sama seperti apa yang kalau kita di kampung itu turis ya, daun keraton. Nah, itu sampai sekarang menjadi perdebatan masih. BNN minta itu dimasukkan ke golongan narkotika supaya dilarang. Tapi BPOM tidak setuju. Jadi dia masuk di area abu-abu. Gitu. Kalau BPOM sudah legalkan, nah itu masuk narkoba. Jadi yang tanam kurit pasti masuk penjara. Sama kayak ganja. Padahal dari dulu pun orang kita di kampung Hulu sana katanya kan, kalau mereka habis kerja keras, ambil 2-3 lembar, bikin teh dan sehat kembali. Nah mungkin orang kita dulu ya minta maaf, memang dia hanya pakai untuk stamina. Tapi sekarang ketika orang sudah tahu manfaatnya, nah itu bukan lagi untuk jadi stamina kan? Nah, dipakai untuk hal yang lain lagi. Nah, itu yang ditakuti, gitu loh. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang masih main kulit daun keraton, ya kan? Asal dia tidak diolah jadi barang jadi, itu masih oke. Tapi kalau barang jadi, pasti ditangkap. Begitu. Jadi sekali lagi, BNN sudah minta itu ditetapkan sebagai narkoba, tapi BPOM belum sampai sekarang. Dan bahkan gubernur kita juga sudah ini bilang, kalau saudara-saudara di kampung, ini kan mata pencaharian mereka. Kalau sampai dilarang, mereka mau makan apa? Ya kan? Pemerintah sudah kasih solusi belum untuk ini. Ya mudah-mudahan saja lah, ini kan dilema. Tidak pula ke kampung-kampung jadi jaga ramai-ramai kan gara-gara daun kurit kan? Gitu. Seperti itu. Begitu ya, bro. Semoga tidak memuaskan, karena juga kalau saya jawab terlalu memuaskan susah juga saya. Nanti lah kita ngomong saja berdua ya. Gitu. Coba tanya ikan teri tadi, banyak di malah itu pula. Bapak Ibu, saudaraku, minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sensitif, saya tidak bisa jawab juga. Jadi harap dimaklumi. Ya nanti kita ngomong berdua saja. Ya begitu. Nah ini jenis narkoba berdasarkan efeknya. Kalau stimulan, lihat dia merasa dia punya kekuatan. Wah kayak klub. Iya kan? Kuat. Kalau saya tidak salah nih, ekstasi masuk di sini. Makanya sering dibawa oleh driver untuk nyetir, dia bisa tahan 24 jam dan tidur. Gitu. Ternyata yang pakai ekstasi itu mati bukan karena dia nggak tidurnya, bukan karena pakai ininya. Jadi kalau pakai ekstasi, lama-lama dia haus, dia minum. Akhirnya kebanjiran tubuh. Makanya nggak bisa bernafas ya. Begitu. Tapi dia tahan nih kalau pakai ini. Makanya dia bisa nyetir. Misalnya kesibukan kemana-mana, nggak ada istirahat. Begitu. Nah dari yang makin itu mereka bilang biasanya dikasih ya sama teman-teman supir-supir itu. Minta maaf kalau ada yang supir di sini. Saya rasa enggak. Ini kan penyuluh semua kan? Penyupir. Penyuluh sama supir. Nah ini kemudian ada untuk depresan.
ya kan? Yang tadi stres tuh. Nah, ini ada efek halusinogen. Dia berhayalan. Tidur tadi ya. Nah, halusinogen. Dia punya hayalan mau jadi apalah gitu ya. Nah. Hayalan. Nah ini dia golongan tadi, betul kan saya jawab ekstasi. Meningkatkan belum nggak kawan ini. Main laju ya. Lajunya kena stimulan. Ya, meningkatkan kinerja organ tubuh, merasa mempunyai tenaga ekstra. Lah, lagi dibaca belum selesai. Oh, Jalan sendiri ya Pak. Nah, jalan. Merasa lebih tenang dan gembira untuk sementara waktu. Nah ini biasakan ada kenapa kafein masuk di sini? Kan kadang-kadang ada teman-teman kalau saya nggak ngopi itu nggak bisa mikir. Kalau saya nggak merokok itu nggak bisa mikir. Ah, Nah, lemes, ngantuk, tahu Jo. gitu ya. Nah ini dia. Ngopi jak kok Jo. Kopi amin. Nah depresi ini ganja tadi ini, ya kan? Kopi Jojo. Sabu. Berjalan sendiri kayak dia. Dia menekan Dia menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, dan menghilangkan layarnya. Ini saya pakai ganja nih. Tak layar-layarnya hilang. Tuh, hilang lagi ya. Itulah. Sepertinya kalau sudah masuk yang lebih ke dalam nih, sampai Sulit. sulit. Ya kan? Yang operasional itu lebih parah lagi. Tahu Jo. Nampaknya harus ganti laptop dengan ini. Ya, halusinogen. Ya, oke. Jalan ya. Jalan. Pakai dia berjalan. Mengalami halusinasi yang kuat. Apa masalahnya? Apa sudah pakai narkoba kan laptop saya? Oke, ini efek penyalahgunaan narkoba. Mari kita lihat satu-satu. Boleh Pak? Nah, Efek pertama Rita tidur. Dia baru. ini ya, Dia cepat datang. kerusakan otak secara permanen. Tidur kan? Kedua, Sama dengan ini. malfungsi Terus kamar gitu. organ tubuh. Ketiga, Sekamar. ini ketagihan yang tidak dapat ditemukan. Makanya tadi kita katakan pengguna narkoba itu tidak bisa ditemukan. Dia cuma bisa direhab. Gitu. Lanjut. Nah, mari kita lihat. Ini otak yang bebas dari narkoba. Wih, Bersih. clear. Mana kau pilih yang mana Jo? Belum Pak. Jo. Ini otak pencandu ganja. Lihat, sudah mulai bolong-bolong. Nah, ini yang hitam-hitam nih. Hancur otaknya. Ya. Ini yang gunakan inek atau sabu. Masih ada kuning, tapi dia mulai bolong-bolong kayak sarang lebah. Ini yang gunakan heroin. Ini lebih parah. Habis otaknya. Sudah tidak punya otak ya. Sudah tidak bisa mikir dia. Sarap. Kena sarap. Kena saraf dia kan? Ya. Masih punya otak. Gitu. Masih punya otak Jo. Syukur kau jadi penyuluh Jo. Yuk. Ini tadi kita katakan malfungsi organ tubuh. Tengok lidahnya kayak gini. Nah, lihat lidah kau Jo. Gigi. Ini mau pakai sikat gigi apapun, pasti tidak berubah. Ya. Oh, sabar. Dia otomatis. Nah, ini. Satu hal yang menarik, kalau orang pakai sabun-sabun yang sudah kuat, itu giginya pasti hancur semua. Gitu. Ya, pasti hitam semua giginya. Bukan karena dia malah sikat gigi, enggak.
tapi karena pengaruh ini. Berarti dia udah lama sekali pakai barang itu. Jadi dia nggak bisa potong. Kalau dia bilang saya baru pakai itu nggak mungkin. Kalau giginya sampai hancur, ya. Ginjalnya, ini ginjal yang sehat, ini ginjal yang Terkena. tuh, kayak ini. Hah? Ya, hidup matinya kuasa Tuhan lah. Ya, ini hati yang sehat. Ini sudah kayak disalai modelnya. Ya kan? Ya, kita semua punya hati. Ya kan? Hitam baru. Masak atau Nah, ini paru-parunya. Lihat, ini paru-paru yang sehat, ini paru-paru yang sudah rusak. Ini kalau pakai narkoba. Kalau dia merokok, itu paru-parunya seperti saringan, seperti sarang lebah. Bolong. Gitu. Saya mau kasih satu cerita yang menarik. Dulu ada teman saya, teman ngumpul. Dia merokok dari kecil. Gitu. Satu kali dia mau melamar ASN. Dia sudah masukkan berkas semua. Kemudian malam saya ketemu, besok saya ke BP 4 paru. Kenapa? Saya bilang, mau perlu ronsen foto paru. Saya bilang, kau kan udah merokok, pasti paru-paru kau ada bercak. Enggak, katanya kalau minum susu kental tuh, susu beruang ke susu anjing ke pokoknya. Mitos. Pokoknya dia bilang, kalau minum susu kali yang ini ya, nanti paru-paru kita ketika dironsen putih bersih. Mitos. Saya bilang, kamu dulu belajar biologi kan? Saya di PS, pantas kalau aku kayak gitu, ya kan? Di mana-mana kalau kita masuk tuh masuk di paru, bukan ke paru. Kalau ke paru-paru, kok nggak bernafas mati? Enggak, kata orang betul. Ya udah terserah kalau karena di PS tadi kan. Ini apa dulu job saya dengan dia. Jadi besok dia pergi ke BP 4 paru. Ronsen. Saya sambil itu saya bilang, jangan lupa minum susu kental yang kau bilang. Siap, ketemu. Nah, malam saya ketemu dengan wajah yang sendu, ya kan? Gimana hasil foto ronsennya? Jadi kau serahkan itu, karena dia udah lulus nih, tes administrasi, tinggal kesehatan lagi. Jadi kau serahkan, nggak jadi Pak. Kenapa? Sekali dia lihat kan foto paru-parunya, itu benar kayak saringan, kayak sarang lebah. Bolong. Dari kecil dia sudah merokok. Begitu. Itu yang paru-paru bolong. Tapi ada teman saya juga yang merokok berat. Karena tidak yakin di sini, konsul ke kucing. Sekali pulang dia tertawa. Lihat nih KR. Merokok berat nih. Nih dia foto paru-paru saya. Bersih kan? Tidak boleh tahu ngomong gitu. Bahaya nih. Saya paru-parunya. Aneh juga kan? Ada yang paru-parunya rusak, ada pula yang bagus. Saya bilang, apa rahasianya dari paru-paru kok bagus? Saya tidak pernah ganti rokok. Dari dulu sampai sekarang saya nisbat rokok jauh katanya. Oh. Tapi jangan ikut. Ini kan cuma contoh nih, gitu kan? Nah, dan nisbat rokok jauh juga nanti kan? Ya, seperti itu. Nah ini, jadi kalau yang perokok ini pasti bolong kalau di ronsen. Kayak sarang lebah. Ayo Pak, lanjut Pak. Nah ini Cimeng. kalau pengaruh cimeng, bolehlah lihat pada kulit, ya kan, terlihat kering dan keriput bukan karena dia tua, ya, seperti usia lebih tua, padahal masih muda. Kemudian pada otak nih menimbulkan depresi, hiperaktif, tak bisa mengendalikan diri, dan penggunaan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Nah ini yang tidak bisa mengendalikan diri. Dulu ada kejadian yang di bandara itu, yang cewek pergi ke Indomaret. Telanjang bulat. Nah yang cuma pakai kolor dan BH saja itu, ya kan, tapi orang kalau dari pakai motor ngebut, ya kan, dia pergi ke situ. Nah inilah, dia sudah hilang, cewek, gitu. Ya. Kemudian pada mata. Ketidur.
pada mata menjadi merah, suka tidur, gangguan persepsi penglihatan, Ketahuan. menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal bagi dirinya. Mata menjadi merah. Normal sih. Berdiri, Jo. Ada pencernaan, nafsu makan hilang akibat melemahnya daya pikir dan rasa letih yang berlebihan sehingga bisa berakibat kematian. Ini kalau cimeng, tapi sekarang sudah tidak ada lah, Ya. sudah kurang. Cimeng. Yuk, total, ini pun dulu. Ya, pada otak menyebabkan gangguan konsentrasi. Pada jantung memacu denyut jantung, tekanan rendah. Pada mulut terasa kering atau kaku. Pada kulit menjadi kering. Pada pencernaan mempengaruhi metabolisme tubuh. Total. Apa lagi? Kokain. Semua dia menyerang otak, mata, kulit, jantung. Nah, ini ekstasi yang tadi kita omong. Mulut, otak, pencernaan, jantung. Sabu. Nah ini, pada mata Anda akan melihat sesuatu yang tidak ingin Anda lihat karena sangat mengerikan. Kenapa matanya jadi apa nih? Jadi zombie. Biasa pula. Pada otak menyebabkan depresi, kepanikan atau kecemasan. Ya kan? Pada kulit pembuluh darah akan mengalami panas berlebihan dan pecah. Pada hati, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam sabu-sabu bisa melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Kalau hatinya tidak berfungsi, dia bisa tidak punya hati. Kalau tidak punya hati, dia nggak punya perasaan. Itu kata kawan-kawan saya di Menteri Perempuan. Jadi kalau saya ngomong hati, kami tidak punya hati, Pak. Hati kami. Bahaya itu. Kami dikhianati. Yes. Sampai datang si Jo. Ya, lanjut. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi organ tubuh. Nah inilah, kecil-kecil saya pun sudah tidak nampak. Nanti bisa di-share lah ya, bisa lihat. Intinya, semua menyerang organ-organ vital tubuh kita. Dari mata, otak, jantung, hati, pencernaan. Nah kalau semua sudah rusak, mau jadi apa kita ini? Kan begitu. Yuk. Nah, sekarang kita fokus di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat 3 ciri-ciri penyalahguna. Mari kita lihat ciri-ciri fisik. Nanti boleh dilihat tetangga kiri kanan depan belakang. Ciri fisik, kesehatan dan penampilan menurun. Aduh. Ya, yang dulu kalau selalu tampilan perlente, sekarang udah nggak karu-karuan. Kumal. Ya kan? Yang dulu kalau pergi pakai Minyak. pomade rambutnya, sekarang pakai minyak jelantah. Karena dia bisa bedakan mana pomade, mana minyak jelantah kan. Nah. Kemudian badan kurus, lemah, malas, gemetaran dan suhu badan tidak beraturan. Jo. Nih. Badan kurus bukan tidak makan, tetapi memikirkan tidak hati. Ya, jangan masuk di sini dia, ya kan? Kemudian mata kemerah-merahan dan berair, muka pucat dan bibir kehitaman, dan bicaranya cadel. Ya, jangan yang cacat sugin itu. Ini nanti dipikir itu pula yang pengguna narkoba tidak masuk tuh. Ya, ini. Berkeringat secara berlebihan. Nah ini yang paling gampang nih, bekas suntikan di tangan, batuk dan pilek berkepanjangan, sakit perut dengan alasan yang tidak jelas. Ini ya, ini ciri-ciri fisik.
Kemudian kalau ciri-ciri fisikisnya ini sangat sensitif dan mudah bosan. Kalau ditegur dia marah, mudah tersinggung dan cepat emosi, curiganya berlebihan, ketakutan yang luar biasa, bahkan hilang ingatan, berusaha menyakiti diri dan selalu berhayal. Ini ciri-ciri fisikisnya. Ciri-ciri sosial, emosional dan agresif, menjadi pemalas, suka mengajak berkelahi dan membuat keributan, penyebab kecelakaan lalu lintas karena efek kantuk, kurang rasa malu, rasa curiga dan ketakutan berpotensi membunuh, psikopatis, berperilaku sadis, mempengaruhi kerja otak, menurunkan kemampuan membaca, berbicara, berhitung, dan lain-lain. Nah, inilah 3 ciri-ciri penyalahguna dari narkoba. Nah, mudah-mudahan teman-teman para penyuluh nanti kita lihat-lihat kiri kanan depan belakang, ya kan? Kalau pergi ke stasi kemana ada orang-orang muda yang dulu aktif tiba-tiba menghilang. Nah, coba ajak kemana teman tuh, ya kan? Jangan dibiarkan gitu loh. Karena mereka butuh bantuan. Jangan malah ditinggalkan. Ya, jadi teman-teman yang begini ini jangan ditinggalkan. Tapi kita perlu beri support moral. Ini kita klasifikasikan beda coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Kalau coba pakai, menyendiri, berubah pergaulannya, berubah aktivitasnya, perubahan pola makan, penurunan prestasi belajar, keluar malam berlebihan. Nah. Teratur pakai, bangun terlambat, masih menyendiri, merokok, aktivitas beribadahnya menurun, diskor di sekolah, suka merontak, tidak tahu saya telepon aneh. Perubahan berat badan, tentu bermasalah ke keuangannya, lama di kamar mandi. Aduh, ini tadi nih, ada kawan kita tadi itu, rambut pirang ya, lama di kamar mandi, gabut. Saya tidak dikenal. Kena semua. Lama di kamar mandi. ATM kering. Ada yang kering. Nanti ditambahkan di sini. Kau bilang Pak Rosi, ATM keringnya Pak Rosi. Jojo. Pecandu. Ditemukan alat mencandu, itu sudah pasti, segala bom, alat hisap, ya kan? Gunakan uang berlebihan, terdapat bekas-bekas suntikan, sering tidak pulang malam. Aduh, pulangnya subuh, pagi. Rupa tidur di hotel. Mata mengantuk, pola pikir aneh, ingin bunuh diri, berteman dengan pecandu, obat sering hilang. Nah ini, lihat baik-baik nih. Marah jika ditanya tentang dirinya. Aduh, wah. Siapa tuh ya? Si Jo gak? Marah kalau disuruh pakai baju. Ini kan banyak, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau cuma 1 lama di kamar mandi, tidak lah dia jadi teratur pakai. Gitu. Dan kalau saya pakai apa di kamar mandi? Ngayal ya, ngayal. Nabi, anak bini. Nah, ini kalau kita menjadi perhatian Bapak Ibu, Saudara terkasih, inilah tadi kalau ditanya bagaimana kita mau memerangi narkoba. Mari kita lihat, ini peran orang tua, abang, kakak yang ada di sini. 1, mulai tanamkan pendidikan narkoba sejak dini. Artinya apa? Kita beritahu loh bahayanya, kan begitu. Jangan ditakut-takuti, beritahu saja. Anak sekarang kalau makin ditakuti dia malah ingin mencoba.
Ya, kalau kamu bikin ini, dampaknya seperti ini, kerusakannya gini, gitu loh. Jangan hanya bilang nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Akhirnya dicari tahu di luar kan, begitu. Kedua, mendukung kegiatan anak yang positif dan kreatif. Ya, kalau ada anak-anak mau aktif di olahraga, ya kita support lah, kan begitu. Nah, kita tahu nih orang tua sebagai teladan. Ya, sekarang memang agak sulit karena tuntutan pekerjaan, begitu. Tapi tetaplah harus ada waktu buat anak-anak kita di rumah, begitu. Kemudian membangun kenyamanan di keluarga. Di keluarga kita, bukan di keluarga tetangga. Ya, membangun kenyamanan di keluarga. Artinya apa? Jangan sampai anak kita lebih nyaman keluar, tiap hari keluar ke kafe daripada ke rumah. Kalau kita tanya, kenapa? Di kafe asik. Ya kan? Kalau di rumah ketemu bapak, suruh doa terus. Suruh baca firman Tuhan terus. Katanya kan? Mana seru begitu? Ya kan gitu. Begitu? Adakah yang bapak ibu gitu? Ya harus bisa ikutlah gaya anak-anak sekarang zaman Gen Z kan. Ya sesekali kalau dia mau ke kafe, ya biarlah dia ke kafe. Tapi kita batasi, misalnya pukul 9 harus sudah pulang, kan begitu. Kalau dilarang-larang, nanti dia jadi kuper pula, jadi bahan olo-oloan teman-teman, kan? Nah tapi tetap harus dikontrol, ditanya dia di mana, ke kafenya dengan siapa, ya kan? Seperti itu. Jangan dibiarkan dia sendiri. Nah, yang penting juga luangkan waktu untuk mendengar keluh kesah anak. Baik bapak ibu, abang kakak, kalau ada adik-adiknya siapa mau cerita, jangan langsung bilang nanti ya, saya masih kerja. Besok dia mau cerita lagi, besok ya, kakak lagi sibuk. Besok dia mau cerita lagi, nanti ya, tidak sempat. Tahu-tahu kita dengar dia kata kapar gitu kan? Gitu. Sering-sering kalau biasanya orang banyak masalah, bapak ibu juga tahu, kadang-kadang dia mau cerita itu kan supaya bebannya ringan. Nggak perlu juga lah biasanya kita kasih solusi. Dia pun nggak tahu. Yang penting dia bisa omong, ada teman yang bisa dia percaya, betul? Dengan begitu udah, beban itu masuk ringan. Tapi kalau kita menjadi pendengar yang baik saja tidak mau, penyakit kita ini kan sering mau didengar, tapi tidak mau dengar. Kan gitu. Apalagi kita orang tua. Kadang-kadang anak kita selalu bilang, selalu dia kena pasal pertama. Orang tua tak pernah salah. Iya kan? Nah, saya pun sering begitu kan sama anak saya kan. Bapak ini ya sebenarnya. Pokok kalau apa-apa kembali pasal 1 terus. Orang tua tak pernah salah sebenarnya. Nah, anak kita sekarang itu sudah lebih kritis. Beda lah di zaman-zaman kita yang punya. Dulu enggak lah kita